Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Kami ucap syukur di hari ini atas kasih kebaikan Tuhan. Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 47. Berkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus agar kami semua mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami mengerti dan kami mempraktikkan firman dalam hidup tiap-tiap hari. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan judul Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan Mazmur 47, Allah Raja atas seluruh bumi. Mazmur 47 adalah seruan sukacita yang megah, sebuah nyanyian pengakuan bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat atas seluruh bumi. Mazmur ini dinyanyikan saat membawa tabut perjanjian kembali ke Sion, melambangkan kenaikan tahta atau perayaan kemenangan ilahi. Panggilan untuk bersorak-sorai ayat 2 sampai ayat 5. Mazmur ini dimulai dengan sebuah perintah yang energik. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Mazmur 47 ayatnya yang kedua. Kita seringkali bertepuk tangan dan bersorak-sorak untuk merayakan kemenangan tim olahraga, penampilan hebat seorang artis, atau pencapaian besar dalam hidup. Namun Mazmur ini mengalihkan sorak-sorai kita langsung kepada Allah. Pikirkan, kapan terakhir kali kita benar-benar bersorak untuk Allah? Apakah pengakuan Anda akan kebesarannya mencerminkan dalam ekspresi sukacita yang tulus, baik secara pribadi maupun bersama komunitas? Allah layak dielu-eluhkan karena ia adalah Raja yang dahsyat, Raja atas seluruh bumi. Ayat 3. Dialah yang menaklukkan, memilih warisan bagi kita, menetapkan tempat kediaman kita. Kepemimpinannya bukan hanya urusan pribadi, itu adalah fakta kosmis yang mempengaruhi setiap bangsa. Allah naik tahta ayat 6 sampai 7. Puncak kegembiraan Mazmur ini adalah gambaran kenaikan tahta. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Mazmur 47 ayat 6. Kenaikannya menandakan penobatannya sebagai penguasa tertinggi. Penggambaran ini mengajak kita untuk berpartisipasi dalam perayaan surgawi. Sorak-sorai melambangkan kegembiraan dan pengakuan atas kemenangan.
Bunyi sangkakala melambangkan otoritas, pernyataan penobatan dan hari besar Tuhan. Menyanyikan pujian dengan penuh hikmat, ayat 8-10. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa respon yang tepat terhadap kedaulatan Allah adalah pujian yang didasarkan pada pengertian. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Di ayat 7-8. Kata nyanyian pengajaran atau dengan penuh hikmat menunjukkan bahwa pujian kita tidak boleh dangkal. Pujian harus bersumber dari pemahaman yang mendalam tentang siapakah Allah dan apa yang telah Ia lakukan. Refleksi bagi kita, apakah pujian kita hanya rutinitas? Atau apakah itu merupakan tindakan penyembahan yang disengaja dan didasarkan pada kebenaran? Pada akhirnya Mazmur ini menyatakan bahwa Allah memerintah atas bangsa-bangsa dan para pemimpin bumi berkumpul sebagai miliknya. Perisai-perisai bumi, kekuatan dan perlindungan adalah milik Allah. Ini adalah jaminan bahwa kekuasaan manusia betapapun hebatnya tunduk pada kedaulatan Allah yang Maha Tinggi. Aplikasi dalam kehidupan kita. Pertama, mengatasi ketakutan. Ketika Anda merasa khawatir tentang keadaan dunia, politik, dan masa depan pribadi Anda, ingatlah Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Ayat 3. Kedaulatannya adalah jangkar kita. Yang kedua, menyembah dengan antusiasme. Janganlah biarkan ibadah Anda menjadi lesu. Beranilah untuk mengekspresikan pujian Anda kepada Allah dengan semangat dan kegembiraan. Seolah-olah Anda sedang menyaksikan Raja alam semesta mengambil tahtanya. Ayat 3. Hidup dalam perspektif global. Kedaulatan Allah melampaui batas gereja atau negara. Berdoa dan bertindak dengan kesadaran bahwa rencana penebusannya mencakup segala bangsa. Pujian yang tulus adalah respons yang tepat terhadap Raja yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Raja kami yang agung, kami bersuka cita karena Tuhan adalah penguasa atas seluruh bumi. Ampuni kami jika kami sering lupa akan kedaulatan Tuhan. Ajari kami untuk bertepuk tangan, bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan dengan hati yang penuh pengertian dan kegembiraan. Biarlah seluruh bumi hidup kami menjadi nyanyian pengakuan atas tahta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami